استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نبينا المصطفى رسول الله وآله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وجميع أنبياء والمرسلين. مالك المقربين الحرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر سبيل رسول الله أجمعين جميع الأولياء وخلنا جميع الأربعة المنزل بالجاهد مخلدين فقهاء ومحدثين وقرآن قسر سد صوفة المحقق الطبيعي. أقول مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بالمبام والشيخ صاحب الولاية الشيخ عبد الرحمن صديق بن أحمد أبي والشيخ جوان أسد والشيخ علمي بن حباه والشيخ عبد الرحمن والشيخ حجي زين بن عبد الغني والشيخ حجي إمران بن أنقرة والشيخ محمد أسد محمد أسد بن حجي ربان رجما أستاذ وأسلم أبو رحم والشيخ محمد سبن مولي والشيخ والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد والشيخ Haji Abdul Fattah Mampak oleh Syekh Haji Sarwani Amdan Bangil Syekh Iman Asad Bamlah Kambayan Saman Ahmad dan Amda Qadir Ajilin Muhammad Abdul Isa Junaidil Baghdadi Imam Asyar bin Turidi wa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi Durhay Al-Baqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa Ali wa Suluh Buraih wa Muhajirullah Ahmad bin Isa Suluh Buraih wa Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad وعبد الله بن علي الله تونس لحضر سيدنا حيدر عليه الصلاة والسلام ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini kita masih diberikan anugerah yang besar sehingga kita bisa hadir dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di tempat setiap orang yang duduk di dalamnya akan diampuni seluruh dosanya bila dia berniat i'tikaf. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memperbaharui niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Dan juga semoga setiap langkah kita menuju ke tempat ini akan menjadi penghapus dosa kita, dosa keluarga kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari menambah niat-niat kita untuk supaya bertambah nilai suatu ibadah, yaitu berniat diantaranya untuk menghidupkan masjid, untuk mengadakan silaturahim, berniat untuk mencari ridhonya Allah,
berniat untuk mengulang kaji dari kajian-kajian yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya, dan tentunya berharap kepada Allah bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat kita berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada keluarga kita, juga menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dikabulkan hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat dengan berkat Rasulullah. Juga berharap kepada Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, juga berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Juga berharap kepada Allah semoga kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita menyambung pembacaan kitab Hidayatus Salikin, yaitu masuk pada bab yang pertama, yaitu bahwa kitab ini terdiri dari 7 bab, kemudian diakhiri dengan khotimah. Maka kita masuk pada bab yang pertama, yaitu al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama menerangkan tentang akidah, keyakinan. Ya, keyakinan tentang Tuhan Allah, keyakinan tentang Rasul, rukun iman lah gitu kan. Keyakinan tentang keimanan yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mengiktikadkannya, meyakininya. Nah, bermula ya bab yang pertama pada menyatakan ahli akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengikuti sunnah dan orang yang bersama orang banyak. Jamaah orang banyak, sahabat ya itikadnya kayak gini, rasul-rasul ya itikadnya gini, malaikat ya itikadnya kayak gini juga. Nah itu. Dan wajib atas orang yang akil dan baligh mengetahui bahwasanya setiap orang yang akil baligh wajib mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun la syarikalah. Asa, tidak ada yang menyekutuinya, tidak ada yang menyamainya, baik dari zatnya, sifatnya, asma'nya, dan af'alnya. Kada ada yang menyamai Allah. Allah asa, zatnya asa, tidak dua tiga, tidak berjuzu. Nah, Tuhan itu tidak dua tiga dan juga tidak berjuzu, berbagi-bagian. Ada bakapala, batangan, babatis, itu mustahil. Nah, kemudian sifat wahid, sendirian Allah Ta'ala bersifat pada hakikatnya. Pada hakikatnya Allah hanya satu-satunya yang mempunyai sifat. Sifat apa? Sifat qudrat, iradat,
ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, itu Allah aja sendirian yang punya sifat itu. Sedangkan yang ada pada kita ini itu semuanya diulah, dibikin, dibuat oleh Allah. Karena ini dibuat berarti tidak punya hakikat. Nah, atau disebut juga sifat yang ada pada kita itu adalah sifatun majaziyun. Sifat majazi, sifat yang pada hakikatnya kada ada gitu. Jadi apabila kita melihat karena kita diulah melihat, kita mendengar karena kita diulah mendengar, dijadikan mendengar, sedangkan diri kita tidak mempunyai hakikat mendengar, kada punya hakikat untuk melihat, dijadikan hanya jadi yang gitu dah. Nah, jadi bukan itu kita kada punya hakikat. Nah, jadi Allah Ta'ala aja yang betul-betul punya sifat-sifat itu. Kemudian asma satu-satunya milik Allah yang 99 tuh. Yang 99 itu hanya milik Allah. Yang lain sama majaziyun. Ada orang sugih, sugih benar ujar kita yang al-ghani itu hanya milik Allah. yang al-ghani pada makhluk ini karena Allah meletakkan kekayaan, sifat kekayaan Allah pada seseorang. Lalu disebutlah orang itu orang kaya. Milik Allah juga diwarisi, mewarisi milik Allah. Ya kalah. Punya apa misalnya? Punya kebun 1 juta hektar. Tapi kada suah beulah tanah segenggam juga pun. Tanahnya milik Allah. Ya Allah punya tambang emas misal toh, punya tambang emas prepot leh. Bisi prepot. Bet siapa punya? Bet Allah. Kita hanya tukang tambang, tukang ambil. Nah, jadi apa aja punya minyak karena apakah semuaan milik Allah. Kalau gitu nang al-ghani hakiki yaitu Allah. Berarti bukan kita kada memadahkan orang itu. Kada orang sugih, tetap aja secara zahirnya kita memadahkan orang itu kaya, orang itu pengasih, orang itu penyayang. Itu biasa aja pandirannya. Tapi secara hakiki Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan seterusnya itu hanya milik Allah. Yang lain tidak memiliki itu. Karena inya dijadikan dengan sifat-sifat itu. Kemudian seluruh af'al yang ada kita punya perbuatan, tapi perbuatan kita hasil dari perbuatan Allah. Baik perbuatan itu mubasyarah ataupun tawallud. Nah, mubasyarah atau tawallud. Mubasyarah itu pekerjaan langsung. Tawallud itu hasil dari pekerjaan langsung. Itu semuaan hakikatnya dari Allah. Misalnya, misal apa? Misal mubasyarah itu bergeraknya pena dikarenakan gerakan tangan. Nah, itu kan mubasyarah tah. Misal mubasyarah bergeraknya pena dikarenakan gerakan tangan. Dan hasil tulisan tawallud ngaranya itu hasil dari gerakan tangan. Tangannya digerakkan oleh kita, hasil tulisan dari gerakan pena pada hakikatnya semuanya dari gerakan kita. Gitu kan lah. Jadi sama awan kita awan Allah nih. Apapun yang bergerak dari gerakan kita,
itu adalah hasil dari perbuatan Allah. Dan yang dihasilkan dari perbuatan kita itu semuanya perbuatan Allah. Yaitu ta'ala ini wajib i'tikadnya toh. Nah dimaksud wahidun la syarikalah. Allah Ta'ala sendirian tanpa ada mengawani untuk memperbuat setiap sesuatu. Nah itu sebabnya kita wajib mengiktikadkan tauhiduz zat, zatnya esa, tauhidus sifat, sifat Allah Ta'ala itu esa, tauhidus asma, asma itu nama-nama itu hanya milik Allah. Tauhidul af'al mengiktikadkan bahwa seluruh apapun yang terjadi tidak lepas dari Allah. Berarti Allah aja sendirian. Kemudian apa? Fardun la nadhiralah. Ini pengertiannya kurang lebih. Fardun tunggal, tiada baginya bandingan. Azaliyun la bidayata lahu, azaliyun tidak berpermulaan. Sedia azaliyun la bidayata lahu, tidak ada bagi Allah itu permulaan. Tidak ada permulaannya. Nang permulaan hanya makhluk, karena makhluk itu diciptakan. Sarmadiyun la nihayatalah, kekal, tidak ada kesudahan baginya. Jadi kita bersifat baqo, ya lah. Allah Ta'ala kidam, ada permulaan, dan Allah Ta'ala tidak berkesudahan. Itu diantara syarat Tuhan, adalah syarat Tuhan. Jadi pertama jangaran Tuhan toh menciptakan setiap sesuatu. Sebabnya ujar Allah Ta'ala, silahkan aja kalau hendak jadi Tuhan. Tapi ada syarat pertama. Syarat pertama apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan seluruh langit dan nah, jadi siapa hendak ngaku jadi Tuhan syaratnya itu dahulu. Boleh ngaku jadi Tuhan, harus menciptakan langit dan bumi. Ujar Fir'aun, aku Tuhan. Kena hulu, maulah apa? Nah, gitu dah. Itu jadi syarat. Jadi misalnya ada orang menyembah apakah gitu, menyembah matahari kan gitu. Ada penyembah matahari kan. Matahari boleh apa? Ternyata kalau ada boleh apa-apa malah matahari diulah atau diciptakan. Maka setiap yang diciptakan kada cocok, kada bisa dijadikan atau dianggap sebagai Tuhan. Banyak yang disebut Tuhan itu tidak ada permulaan. Itu persyaratannya tuh. Syarat sebagai Tuhan. Allah munazzahun anil musyabbahati al makhluqati. La musabbahatun an musabbahatil makhluqat. Maha suci Allah Ta'ala dari segala yang menyerupai. Maha suci Allah daripada menyerupai akan segala makhluk. Allah tidak ada diserupai oleh makhluk. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Apapun yang terpikir oleh kita, maka Allah lain daripada itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kullu ma yakhturu bibalik wallahu yukhalifuh. Apapun yang tersirat di dalam hatimu tentang Tuhan, mungkin ganal, mungkin halus, mungkin tinggi, mungkin kurus, mungkin hijau, kuning, putih, dan segala macam apapun yang terpikir, wallahu yukhalifuh. Allah pasti lain dari itu. Gitu aja. Jadi kita bertuhan itu paling mudah. Tuhan kita tuh paling mudah. Kenapa jadi paling mudah? Kada disuruh memikirkan, tapi dengan melihat bukti-bukti yang nyata cukup diyakini. Gitu aja kan? Kita yakin adanya Tuhan, sudah. Kita kada disuruh untuk mencari Tuhan,
cuman disuruh mencari pembuktian. Ketemu bukti ya selesai. Terus mencari Tuhan mangalihi bener ya. Ya, ijo lenah hari itu yang kayak kisah hari itu kan. Ketika kita yakin bahwa HP kita ini hidup, ya ketika yakin kita nelpon itu hidup, gambar orang Jakarta masuk ke dalam HP kita, WA kita masuk, WA orang masuk ke kita, WA kita masuk ke orang, yakin bahwa ada signal. Udah yakin aja kan? Yakin adanya signal dengan bukti ini gambar orang datang dalam HP kita. Yalah, ini buktinya bahwa WA orang masuk. Ini membuktikan adanya signal. Suruh cari signal. Kayak apa signal? Mangalihi bener butak otak aja agar dapat. Ya kan kita hanya ketika kita ketahui, oh ada signal, ya sudah lagi. Itu aja makhluk Allah. Apalagi Allah Ta'ala-nya. Kalau pangadah namanya cari, kayak apa yuk Allah Ta'ala? Nayam tuh udah tak. Kacau, ini bisa digeheri mbah pengajian ini katawa sorangan kira. Ya, yang kayak itu tuh, nang dilerang, nang bisa tertawa sorangan tuh. Kejadian akhir dari memikirkan seorang. Iya, ya melihat. Allah, tenang. Jadi Allah Ta'ala tidak ada penyerupaan dengan segala makhluk. Nah, ayat-ayat mutasyabih yang ada di dalam Quran, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti tentang takwil, pengertian dari ayatun mutasyabih illallah, kecuali Allah. Misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim stawa 'alal 'arsy kan. Nah, itu ayatun mutasyabih itu. Kemudian wa yabqa wajhu kan, dan kekal wajah Tuhan engkau, berarti Tuhan bermuha. Yang kayak itu la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui akan pengertian itu nang sebenarnya illallah, kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi qalu amanna. Sedangkan orang-orang yang mengerti tentang ilmu tauhid ini, mereka berkata amanna, kami beriman dah. Kami kada disuruh memikirkan, tapi kami beriman, kami punya keyakinan tentang itu, ya sudah. Jadi kada disuruh mikirakan. Itu tadi lah munazzahun an musyabbahatil makhluqat. Maha suci Allah Ta'ala dari penyerupaan dengan makhluk. Allah gaib. Apakah gaibnya sama malaikat? Mustahil aja kita. Apakah gaibnya sama dengan ini, dengan iblis, setan? Kada kayak itu. Atau Allah zahir, Allah itu nampak. Apakah nampak kayak kita ini? Kada juga. Ya kan? Walaupun kalimatnya Allah itu zahir, tapi kada zahir seperti kita. Walaupun Allah itu batin, tersembunyi, tapi tidak tersembunyi seperti malaikat dan syaitan. Kayak apa? Kayak Tuhan tadi bang. Iyalah, kayak Tuhan. Jadi sama lah. Tahu ya durian? Tahu lah. Rasa durian kayak Pak? Hah? Kan bisa makan lah. Kasihannya ada bisa makan durian namanya. Iyalah. Beliau kada bisa makan durian. Rasa durian kayak Pak? Kada usah disama-samakan, rasa durian tuh kayak durian juga. Selesai kan? Jangan manis. Karena banyak syabih, penyerupaan. Durian tuh ya apa rasanya? Manis. Kayak gula. Ya kan? Kayak apa rasa durian? Rasa durian juga. Mun hendak tahu rasa durian, makan sorangan. Tahu dah. Nah kan? Jadi awan Tuhan, kayak apa Tuhan?
kayak Tuhan juga kada kayak siapa-siapa lagi kayak gitu dah. Nah, muqaddasun an mumasalatil muhadisati. Ya maha suci Allah Ta'ala daripada bersamaan dengan segala yang baru. Kada ada sesamaannya sama sekali. Sedikit pun kada ada sama dengan segala yang baru. Napa aja Allah Ta'ala? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Laisa tidak. Ka zaidah. Mislihi seumpamanya. Nah, kada ada seumpama sesuatu jua pun. Allah Ta'ala itu tidak ada seumpama sesuatu jua pun. Ujungnya apa? Wa huwas sami'ul basir. Dia maha melihat lagi maha mendengar. Pengertiannya adalah, di antara pengertiannya adalah laisa kamitslihi syai'un. Jangan kau memikirkan tentang Tuhan. Kau jangan memikirkan kayak apa tata cara Allah Ta'ala berbuat, kayak apa sifat Allah, kayak apa asma Allah, kayak apa zat Allah. Kau jangan memikirkan. Yang kau pikirkan adalah wa huwas sami'ul basir. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau katakan, apapun yang kau perbuat, dia maha melihat, dia maha mendengar. Jadi yang dipersiapkan itu siapa? Diri kita sendiri yang harus dipersiapkan untuk menuju kepada Allah. Bukan mencari kayak apa Allah, tapi persiapkan diri kita karena kita pasti bertemu awan Allah. Dan setiap yang kita lakukan pasti didengar, pasti dilihat. Itu aja nanti pikirkan. Gesan apa pikirkan Tuhan? Ya, itu diantara pengertian bahwa sami'ul basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Jadi apa yang kau kerjakan, kerjakan aja. Tuhan tetap maha memperbuat. Itu sebabnya ya Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alum wa hum yus'alun. Nah, sesungguhnya setiap perbuatan Allah itu nanti di akhirat kada ditakuni, kenapa ya Allah engkau jadikan orang kafir? Kenapa ya Allah engkau jadikan orang yang berbuat maksiat? Kadakah itu ya Allah Ta'ala? Aku kada ditakuni, kada masalah itu. Nang ditakuni wahum yus'alun. Mereka, kita itulah yang kaina ditanyai dari segala perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan nanti kita akan ditanyai. Padahal pada hakikatnya samuaan perbuatan Allah. Perbuatan tetap perbuatan Allah. Tapi kitanya yang ditakuni. Kenapa kau melakukan itu? Banyak yang membuktikan bahwa dengan adanya Allah dengan alam ini dan ciptaannya ini termasuk kita. Seandainya alam ini tidak ada, kita ini tidak ada, apakah Allah itu ada? Oh gitu. Allah tak kayak ini nah. Ini misal lah. Kita punya pabrik. Lantas pabrik itu kadang mengeluarkan apa-apa. Ya kan? Ini pabrik, kita punya pabrik, misalnya pabrik apa lah, pabrik kain. Tapi inya kadang mau ulah kain sedikit juga pun. Apakah pabrik itu kadang ada? Pabrik itu tetap ada. Apakah inya berulah sesuatu atau kada? Tapi ketika inya berulah sesuatu, oh ini produksi gajah duduk. Ya kan pabrik gajah duduk. Nah, tapi itu hanya memadahkan aku ini ada. Bukan berarti tapi itu nang ada akan pabrik, ya kan? Si benda itu menunjukkan ada pabriknya. Bukan berarti tapi itu nang menjadikan pabrik.
Ini hanya sebagai tanda. Jadi alam ini hendak ada atau kada ada, Tuhan itu tetap ada. Cuman ketika ada alam, maka kita punya bukti. Kita punya bukti. Itu sebabnya arti alam sama dengan alamat. Alam bahasa Arabnya, bahasa kita alamat atau tanda. Ya kan? Tanda masjid apa masjid apa ini kita? Raudatul alhamdulillah. Jadi ingat ngarannya Masjid Raudatul Muslimin. Itu nang di hadapan tuh dihapus tulisan tuh dihapus. Raudatul Musliminnya adalah tetap ada. Sekalipun dia dihapus ya Allah, dihapus pun tulisan itu. Kenapa? Itu kan hanya sekadar tanda. Raudatul Musliminnya ini yang ianya kan gitu. Allahu Akbar. Kemudian laisa jismun musawwarun atau musawwar, ya musawwar. Laisa jismun musawwar. Allah Ta'ala itu bukan berjisim, bukan benda. Lah malaikat benda, setan benda. Tuhan bukan benda. Nah, yang berupa, yang ada rupanya, bukan. Tuhan kada benda nang berupa. Ya tadi Bang dah ujungnya itu aja dah. Kada usah mikirkan tentang Tuhan, tapi Tuhannya pasti ada. Ta'ala Allahu 'anil iltifati wal harakati wal huduli wal iqtar wal jihad. Maha suci Allah daripada berpindah-pindah, turun naik. Ini kan ada hadis Nabi dah, apabila di sepertiga malam maka Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya kan? Nah, turun ke langit dunia. Itu sebabnya tadi kalau hadis mutasyabih, ayat mutasyabih yang kita kadang mengerti pengertian sabujurannya, udah serahkan lawan Allah. Aku kadang ngerti dah, lebih aman kan? Allah turun dari langit, berarti Allah itu sebelah atas tak. Sebab nangaran turun pasti dari atas. Nah ini maha suci. Nah, itu sebabnya amun ulama apa ajarnya tahu juga, pokoknya kayak itulah. Nah, ada yang lain mengartikan bahwa Allah turun itu adalah apa? Allah menurunkan rahmatnya. Nah, kenapa maka diartikan menurunkan rahmatnya? Sebab rahmat itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah sesuatu yang mulia. Ya, jadi nanga mulia itu biasanya diturunkan sekalipun dari bawah. Oleh dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada berpindah-pindah wal harakat dan bergerak bergerak diam itu makhluk. Allah bergerak kada berdiam kada. Kayak apa ya kada bergerak kada berdiam? Ngarannya ganzat Allah yang bukan benda, sebab yang bergerak dan diam itu pasti benda. Kayak apa Tuhan kada bergerak kada berdiam ya sudah. Ini lo beri contoh aja lah, tapi jangan dipadahkan kayak ini, jangan dipadahkan kayak ini. Nah, ulun misalkan bener ya, memisalkan. Ya lah. Robot andaki baterai. Iya kalau hakikat baterai itu kan apa katanya tuh listriknya tuh nang listrik nang ada di dalam baterai. Listriknya tuh bergerak ke berdiam lah. Amun baterainya berdiam kan, baterainya berdiam diendak dalam situ. Imbanya hasil listriknya kan masuknya ke dalam robot sehingga robot itu bergerak, yang bergerak kan si robot. Listriknya itu kayak apa ya? Ada saya dipikirkan lah, aku mau ulahkan misal benar ya. Mau ulahkan misal benar. Ini kayak apa listrik tuh yuk?
Nih, ulun bepandir sampai ke situ. Ini suara ulun berjalan nggak ke situ kayak Pak? Ya Allah, berjalan nggak kayak Pak? Amun lewat kabel nang kada bakabel Pak. Mau aja. Tidak usah dipikirkan bepandir di sini berbunyi di situ. Ya udah. Pak dipikirkan hematnya oleh. Yang penting ininya berbunyi nyaman tuh sudah. Punya kada berbunyi maka ambil ngalih. Ya kan? Kayak apa yuk ini berjalan. Jangan anak mau pikirkan gitu. Teler otak. Iya kan? Kan kita kadang ngalih tadi. Nonton TV. Ya lah, nonton TV. Filmnya di Jakarta sana putar orang. Masuk ke dalam TV kita. Itu kayak apa kisahnya? Bu, kira kayak apa masuknya tuh, Bu? Pokoknya bila ibu mikirkan sama telernya, dah, usah pikirkan, tonton aja udah, ya kan? Tonton aja udah. Raminya filmnya, kan kayak itu, udah. Aneh, apa mikirkan nang kayak apa inya masuk, iya kalau, nah itu makhluk lah, itu makhluk. Allah Ta'ala kayak apa? La harakatun wala sukunun. Kada bergerak dan kada berdiam. Kayak apa? Tahu juga. Dan maha suci Allah Ta'ala mengambil tempat. Ini mengambil tempat nih kayak nih. Kayak ulun nih duduk nih mengambil tempat ngarannya. Amun Tuhan mengambil tempat, maka pasti tempat berdahulu daripada nang duduk. Minta kalau ayam awan hintalo mana dahulunya? Dahulu kataraan. Iya lah. Dahulu tahu le kataraan, Bu. Wadah behintalo. Iya lah. Dahulu orang mah andek ke kataraan. Itu misalnya amun Tuhan bertempat, tentunya tempat harus ada berdahulu, hanya ada Tuhan. Maka setiap tempat Allah yang menciptakan. Gitu. Jadi Tuhan kada bertempat gitu. Sekalipun ada tempat, Tuhan tetap tidak mengambil tempat gitu. Tuhan tidak mengambil tempat. Dan Maha Suci Allah Ta'ala mengambil tempat dan bertempat pada yang tertentu. Nah, Maha Suci Allah nih. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak bertempat, tidak mengambil tempat pada tempat tertentu seperti aras. Tuhan kada berdiam di aras itu kada, tapi ada di aras. Tuhan kada berdiam di aras, tapi ada di aras. Tuhan kada berdiam di bumi, tapi ada di bumi. Tuhan kada bersamaan wan ikam, tapi ikam itu ada Tuhan. Ya, kita bergerak siapa menggerakan? Allah, berarti ada kada? Ada. Kayak apa? Jangan dipikirkan lagi. Ingin situ tuh bang dah. Judul buat kita ingin situ tuh bang. Tuhan beserta kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kamu. Di mana saja kau berada, maka Allah beserta kamu. Namun kaito Allah dalam diriku. Kacau. Ya Allah Ta'ala, aku beserta engkau, zatku beserta engkau, af'alku beserta engkau. Itu aja. Kayak apa yuk? Jangan lagi dibicarakan. Iya di situ aja. Nah, sampai. Mat lagi lah. Dan tempat tertentu pada suatu benda kata kayak itu. Dan berpihak dengan satu pihak tertentu. Misalnya di atas, itu pihak ngaranya di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di hadapan, di belakang. Tuhan di hadapanku, wah kacau. Atau Tuhan di belakangku. Nah itu mustahil. Nah, la yahwihi makanun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dicek langsung.
Baca aja langsung. Amin. 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 Alhamdulillah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah. Dan takwa tidak akan